Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Bapak. Jadi hari ini kita akan kembali lagi pada pelajaran matematika. Jadi pada minggu kita berada pada pertemuan ketujuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan dua materi. Yang pertama yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang kedua yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau KPK dan EPB. Pada tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap anak-anak bisa mencapai yang pertama yaitu mengkalikan dan membagikan bilangan pecahan. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan KPK dan EPB dari 2 atau 3 bilangan. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, di sini Bapak ada sebuah kasus. Untuk meracik minuman herbal, nenek harus menuangkan 1/2 rebusan daun ceri. 1 kali setiap jam 5 pagi, selama 5 jam. Berapa liter kandungan rebusan daun ceri dalam minuman herbal tersebut ya guys? Dari kasus tadi dapat kita ketahui, nenek harus menuangkan 1/2 liter rebusan daun ceri 1 kali setiap jam selama 5 jam. Di sini ada 1 rebusan, 2 rebusan, 3 rebusan, 4 rebusan, 5 rebusan. Nah, permasalahan tersebut juga dapat ditulis menjadi 1/2 dikali 5. Bagaimana cara menghitungnya? 1/2 dikali 5 itu satunya pembilang dan 2-nya penyebut. Selanjutnya kita dapat perkalikan pembilang dengan konstantanya yaitu angka 5. Sehingga jadi pembilangnya dikali 5. Sehingga mendapat 5/2. Nah, pada garis bilangan bisa dapat diperhatikan pada gambar 1.34 perkalian pecahan dalam garis bilangan. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan 1/2 dikali 5 sama dengan 1/2 atau 5/2. Nah, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan perkalian dua pecahan atau lebih yaitu mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Dapat dilihat A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, kemudian dapat dilihat contoh perkalian bilangan pecahan. Di sini contoh yang pertama yaitu 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Nah, 1/6 itu didapat dari apa? Yaitu 1 dikali 1/2 dikali 3. Maka mendapat 1/6. Begitu juga pada B. 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12. Nah, 6/12 ini didapat dari mana? Yaitu 2 kali 3/3 dikali 4. Nah, maka kita dapat kesimpulan, misalkan diketahui pecahan A per B dan C per D dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0, maka A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, kita dapat kesimpulan, maka untuk B-nya itu sama dengan 1, diperoleh A per 1 dikali C per D. Seperti contoh kasus Bapak dia yang pertama, yaitu 5 dikali 1/2. Nah, begitu juga seperti ini. Jadi, A dikali C per B dikali D. A atau sama dengan juga A dikali C per D, sama dengan A dikali C per D. Nah, jadi A dikali C per D itu sama dengan A dikali C per D. Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu A per B dikali A per B sama dengan A dikali A per B dikali B atau A per B kuadrat atau sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Begitu juga jadi dapat disimpulkan A per B kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat dan A
A per B kuadrat itu, A per B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Kemudian lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian adalah operasi inverse atau kebalikan dari perkalian. Jika membagi A dan B sama artinya kita mengalihkan A dengan 1/B, ini berarti 1/B adalah inverse perkalian dari B. Nah, contohnya 3/2 sama artinya dengan 3 dikali 1/2. Dan 4/2, 4 banding 4 dibagi 2/3 sama artinya dengan 4 kali 3/2. Karena 2/3 itu bisa kita balik menjadi 3/2. Bentuk umum pada operasi pembagian pecahan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, A bagi B sama dengan A dikali 1/B. Dengan A, B-nya adalah bilangan bulat. Dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, pembagian pecahan dengan bilangan bulat, misalkan terdapat sebuah kue yang dibagi 4 sama besar. Nah, salah satu bagian diberikan kepada Yulisa. Oleh oleh Yulisa, kue bagiannya dibagi lagi menjadi dua sama besaran. Nah, karena ia berbagi kue tersebut dengan adiknya, kue bagian Yulisa sekarang adalah sebesar satu. Dia memiliki 1/4. Terus dibagi lagi sama adiknya, dibagi 2. Nah, itu bisa 1/4 dibagi 2 atau bisa dihitung 1/4 dikali 1/2 sama dengan hasilnya 1/8. Maka Yulisa mendapatkan kue bagiannya sebesar 1/8 kue dari kue awal tadi. Nah, bentuk umum pembagian pecahan ini dapat dinyatakan yaitu A per B dibagi C atau sama dengan A per B dikali 1/C atau sama dengan A per B dikali C. Dengan A, B, C adalah bilangan bulat dan B dan C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari contoh di atas, maka bentuk umum pembagian pecahan dengan pecahan dinyatakan sebagai berikut. Bentuk umumnya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, di mana C dan D-nya itu dibalik dan diubah operasinya menjadi kali. Maka sama dengan A dikali D per B dikali C. Dengan ABC-nya adalah bilangan bulat. Dan juga B tidak boleh sama dengan 0, C tidak boleh sama dengan 0, D tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut dengan KPK dan EPB. Sebelum masuk ke KPK dan EPB, Bapak akan menjelaskan yaitu apa itu faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Atau biasa disebut juga faktor adalah pembagi. Di sini Bapak ada contoh. Contohnya yaitu tentukan faktor dari 16. Nah, jawabannya 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, itu adalah merupakan faktor dari 16. Yaitu faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Kenapa bisa begitu? Nah, coba perhatikan tabel berikut. Di sini faktor dari 16 yaitu maksudnya 1 dikali 16, 16. 2 dikali 8, 16. 4 dikali 4, 16. Itu merupakan faktor dari 16. Oke, lanjut yang kedua yaitu kelipatan suatu bilangan. Nah, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi kelipatan itu sama dengan perkalian. Di sini Bapak punya contoh kelipatan dari bilangan 5. Nah, seperti ya anak-anak tahu, kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya.
Nah, maka bilangan bilangan tadi yang di atas ini, itu diperoleh dari 1 dikali 5, 2 dikali 5, 3 dikali 5, sampai seterusnya. Itu merupakan kelipatan suatu bilangan. Kemudian, sebelum masuk ke KPK dan EPB, kalian pasti harus sudah mengenal bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri, dinamakan bilangan prima. Nah, ini bisa dilihat 2 sama dengan 1 dikali 2, berarti faktor faktor dari 2 adalah satu dan dirinya sendiri, yaitu 2. Itu juga 3, 3 dibagi 1 dikali 3, berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Ingat, faktor itu adalah pembagi. Jadi, bilangan prima ini yang dapat dibagi 1 dan dibagi dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, kita dapat bilangan prima, yaitu 3, 5, 7, 11, dan 13 merupakan bilangan prima. Kenapa bilangan prima? Karena dia hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri. Dan satu bukan bilangan prima. Nah, untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 adalah 1, 3, 4, 5, 6, dan 12. Ingat, faktor adalah pembagian. Berarti artinya 12 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6. Nah, faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Tadi ingat, bilangan prima itu adalah yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, faktor prima suatu bilangan dapat ditentukan menggunakan pohon faktor, bisa digunakan dengan pohon faktor. Dari pohon faktor di samping diperoleh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, bisa dilihat di sini 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 6 bisa kita bagi lagi. Kita bagi 2 sama dengan 3. Maka faktor primanya itu 2, 2, dan 3. Berdasarkan pohon faktor di samping tadi yang sudah Bapak jelaskan, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Maka bisa kita tulis 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Maka kesimpulannya yaitu perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Langsung kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari KPK ada dua kemungkinan. Ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan. Apa isi itu kelipatan persekutuan? Nah, kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih, yang seperti Bapak bilang di awal, yaitu perkalian. Nah, KPK ini adalah KPK ini yaitu nilai yang terkecil dari suatu kelipatan persekutuan dua bilangan ataupun lebih. Nah, di sini Bapak punya contoh soal, carilah KPK dari 4 dan 8. Maka kelipatan 4 dan 8 yaitu 4, 8, 12, 16, sampai seterusnya. Kemudian kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 34, 32, 40, 48, dan seterusnya. Nah, maka dapat dapat bisa kita temukan KPK-nya, yaitu KPK dari 4 dan 8 yaitu yang memiliki nilai yang sama, nilai kelipatan yang sama. Di sini kita bisa lihat nilai kelipatan yang sama apa? Yaitu 8, karena 8 sudah ketemu menjadi kelipatan yang sama. Sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Itu cara mencari KPK dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara kelipatan persekutuan. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu mencari KPK dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, semua dari bilangan faktor dikalikan. Apabila ada yang sama, ambillah yang terbesar. Apabila keduanya sama, ambillah dari salah satunya. Nah, contoh soal, Bapak punya contoh soal yaitu carilah KPK dari 8, 12, dan 30. Maka bisa kita buat pohon faktornya, yaitu yang pertama
8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, sama 2. Itu KPK dari 8. Kemudian 12 juga. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Kita coba gitu. Terus kemudian 30. 30 kita bagi 2, 15. 15 kita bagi 2, nggak bisa. Kita coba bagi 3. Oh, bagi 3 ternyata bisa, yaitu hasilnya 5. Maka kita dapatkan faktor perimanya, yaitu kita lihat yang hasil pembagian tadi, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 23. Kemudian, eh, oh mohon maaf, maksudnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan bisa kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian faktor yang kedua, pohon faktor dari 12, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian juga ini, pohon faktor dari 30, 2, 3, 5. Jadi pohon faktornya 2 dikali 3 dikali 5. Dari ketiga faktor 8, 12, dan 30, kita hanya menemukan 3 bilangan, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, faktor faktor 2 terbesar adalah 2 pangkat 3. Faktor 3 nilai yang sama, yaitu 12 dan 30, maka ambil salah satunya, yaitu 3. Faktor 5, ada 1, ambil nilai 5, sehingga didapat KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, yaitu sama dengan 120. Maka faktor dari KPK dari 8, 12, dan 30 adalah 120. Lanjut, faktor persekutuan terbesar. Di EPB juga memiliki dua cara untuk mencarinya, yaitu yang pertama dengan faktor persekutuan. Mencari EPB dengan faktor persekutuan. Yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan ataupun lebih. Ingat, faktor adalah hasil bagi. Jadi EPB adalah nilai paling besar dari faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Di sini Bapak punya contoh, carilah EPB dari 4, 8, dan 12. Maka faktor dari 4 adalah 4 kita bisa bagi 1, kita bagi 2, dan bisa bagi 2. Gitu juga 8, bisa kita bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 3, nggak bisa bagi 4, bisa. Kemudian faktor dari 12, yaitu 12 bisa kita bagi 1, 12 bisa kita bagi 2, 12 bisa kita bagi 3, 12 bisa bagi 4, 12 bisa bagi 6. Nah, begitu untuk mencari faktornya, yaitu eh, nilai eh, nilainya dibagi dengan 1, dibagi 2, sampai dibagi dengan hasil supaya tidak bisa dibagi dengan angka tersebut. Jadi faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut adalah 1, 2, 4. Karena dari ketiga ketiga faktor ini yang muncul semuanya yaitu 1, 2, dan 4. Nilai yang terbesarnya adalah nilai yang terbesarnya 4. Karena EPB itu faktor persekutuan terbesar, maka EPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4. Kemudian cara kedua untuk mencari EPB, yaitu dengan faktorisasi prima atau pohon faktor lagi. Nah, ambillah bilangan faktor yang sama dan ambillah yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan yang didapat pada pemfaktoran tersebut. Di sini Bapak punya contoh, yaitu sama kayak tadi, 4, 8, dan 12. Kita buat pohon faktornya. 4 kita bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2, 4. 4 kita bagi 2 lagi sama dengan hasilnya 2. Maka pohon faktornya 8, yaitu 2 kali 2 kali 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 3. 12 juga pohon faktornya dibagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Maka faktor primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Seperti tadi di atas, ambillah bilangan faktor yang sama dan ambil yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan yang didapat dari pemfaktoran. Maka faktor dari bilangan 4, 8, 12 yang sama adalah 2. Dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena di sini tadi itu 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, yang lebih kecil yang mana? Yaitu 2 pangkat 2. Jadi EPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4.